Siren dan Lancaster saling bertatapan sebentar hingga Siren berpaling dengan segera. Tuan Lancaster, tidak perlu memanggil sebutan Tuan. Panggil saya Lancaster, ujar Lancaster. Iya, Lancaster, ujar Siren menunduk malu. Kamu sudah selesai. Kenapa menyendiri? Tidak bergabung dengan yang lain? Tanya Lancaster. Saya memang suka menyendiri. Mungkin tidak heran saat melihat saya selalu sendirian. Terlebih teman yang suka bersama saya belum menyelesaikan tugasnya. Ujar Siren. Kalau begitu boleh saya temani? Tanya Lancaster. Iya boleh. Ujar Siren tanpa berani memandang ke arahnya. Terlalu malu dan canggung. Bisa kamu lanjutkan makan siang kamu sembari kita mengobrol, ujar Lancaster. Iya. Balas Siren. Gimana aku bisa makan kalau ada dia di sampingku? Gerogi, ujar Siren dalam hati. Sekalipun begitu ia tetap melaksanakan titahnya yaitu makan siang di bawah rindang pohon itu. Aku sangat berharap kalian semua menikmati acara kompetisi ini. Petik 2. Iya, Siren mulai menyuap makanannya. Kalau boleh tahu apa alasan kamu ikut ke acara ini? Dan dari mana asalmu? Siren mencoba menelan makanannya sebelum bicara. Saya dari Bogor. Alasan saya kesini sama seperti peserta yang lain sih. Ujar Siren sedikit berbohong dengan tujuannya sebenarnya. Apa alasan kamu ingin menjadi calon istri terpilih saya? Tanya Lancaster. Bukan karena aneh-aneh sih. Karena kebetulan saya enggak punya pasangan jadi saya berniat untuk ikut. Oh, untuk mencari pasangan. Petik 2. Iya, Anda sendiri kenapa enggak langsung memilih satu aja kenapa harus ada kompetisi ini? Tanya Siren. Karena saya ingin membuktikan beberapa hal. Balas Lancaster. Saya udah menduga sih, ujar Siren tersenyum. Kamu cukup paham sepertinya. Saya tidak perlu membahasnya lebih dalam lagi, ujar Lancaster. Anda sepertinya cukup mengalami pengalaman yang tidak mengenakan dengan wanita. Sampai Anda berniat melakukan hal semacam ini, ujar Siren. Benar. Saya mencoba untuk membuktikan kalau ada wanita yang tak seperti di pemahaman saya selama ini. Petik 2. Siren lanjut menyuapnya setelah habis nasi dan lauknya di mulut. Kamu suka dengan cara saya? Atau saya cukup berlebihan dalam mengambil keputusan? Tanya Lancaster. Enggak apa-apa sih. Siapapun berhak melakukan apapun yang dia inginkan, ujar Siren. Lancaster cukup nyaman mengobrol dengannya. Mendadak Siren langsung teringat dengan Len. Ia berniat untuk menanyakan hal itu pada Lancaster. Oh iya. Anda apa mengenal seorang pria yang suka memakai masker di sini? Dia katanya tinggal juga di sini bernama Len. Apa Anda mengenalnya? Tanya Siren. Lancaster terdiam sebentar. Ia kemudian berkata, saya mengenalnya. Petik 2. Beneran? Tanya Siren terkesan antusias. Ya, saya kenal. Dia sepupu jauh saya. Kamu bertemu dengannya? Tanya Lancaster balik. Iya, tentu. Aku teman dekatnya, ucap Siren. Lancaster hampir ingin tertawa mendengarnya seantusias itu. Persis anak kecil. Kenapa kamu sesenang itu? Sangat mengherankan. Titik-titik. Atau jangan-jangan kamu berpacaran dengan dia? Tanya Lancaster. Enggak, aku enggak berpacaran. Terus sekarang dia di mana? Kamu sering bertemu sama dia kan? Atau jangan-jangan kamu dekat banget sama dia? Bahkan kamu sering berbagi kasur sama dia? Tanya Siren. Lancaster tertawa. Mana ada seperti itu? Memangnya aku suaminya hahaha. Seperti yang ku bilang dia adalah sepupu jauhku. Kamu bisa bertemu sama dia nanti. Dia memang terkadang suka menghilang seperti hantu. Ujar Lancaster. Bodohnya aku sempat mengira kalau kalian adalah orang yang sama. Kata orang kita mirip. Ya miriplah. Mukanya selalu ditutupin gimana enggak mirip. Kayak enggak punya hidung aja. Keluh Siren cemberut. Lancaster tertawa. Titik, dia mungkin mencoba untuk meniru saya. Ujar Lancaster disertai kekahan kecil. Siren menggerutu. Dasar, coba saja kamu mintai dia untuk membuka maskernya. Barangkali dia mau membuka dirinya dibanding saya, ujar Lancaster. Iya, nanti ku coba. Kalau boleh tahu, apa yang dia kerjakan selama dia di sini? Dia sering membantu kami semua untuk mengatur acara kompetisi ini. Dia sangat berjasa dalam mengatur semua ini. Ujar Lancaster. Oh, dia hebat juga ya. Oh iya kamu tahu soal orang tuanya. Dia pernah cerita gak sama kamu?
Dia pernah bilang kalau orang tuanya bercerai dan itulah alasan kenapa dia langsung pergi begitu aja ke luar negeri. Ujar Siren. Oh, orang tuanya memang bercerai. Mungkin itu bentuk dari pelampiasannya atas rasa kekecewaannya, ujar Lancaster. Lalu selang belasan tahun kemudian, 2 hari yang lalu Len datang kembali. Dia nyuruh aku untuk ikut kompetisi ini. Ujar Siren. Oh gitu, jadi alasan kenapa kamu mengikuti acara ini atas suruhan dia bukan karena keinginan kamu sendiri. Enggak gitu juga. Titik, semuanya sama sih. Aku ikut karena keinginan sendiri dan karena dia juga. Kalau begitu saya mau bertanya sama kamu. Boleh, tanya Lancaster. Tanya aja, balas Siren. Jika disuruh untuk memilih yang paling kamu cintai, antara orang yang kamu cintai atau Tuhanmu, mana yang akan kamu pilih? Dan maukah kamu kehilangan salah satunya jika diberi pilihan hanya satu? Siren tersentak. Kenapa dia bertanya seperti itu? Beberapa saat kemudian, Raquel sedang dipijati oleh beberapa orang suruhannya di kamarnya, bersama Hilda. Mereka masing-masing dipijati oleh 2 orang. Ini sangat melegakan. Entah apa yang akan mereka suruh ke kita besok di babak 20 besar. Syukurlah kita lulus ujian tadi. Merepotkan sekali, ujar Hilda. Ya itulah tantangan untuk bisa menjadi calon istri seorang konglomerat. Tidak heran juga dia melakukan hal seperti ini, ujar Raquel. Untung banget kita bertemu dengan Siren. Dia sepertinya tahu banyak tentang pertanian. Wajar. Dengar-dengar dia seorang petani. Tapi aku agak heran dengan Lancaster. Aku tadi melihatnya berduaan dengan Siren. Seolah-olah mereka adalah teman baik. Aku selalu kedapatan melihat mereka berdua bersama, ujar Raquel. Beneran, apa jangan-jangan mereka saling kenal? Tanya Hilda. Ya, kita mesti waspada sama dia, ujar Raquel. Untunglah aku sekamar denganmu. Aku sangat berharap selama aku bersamamu aku juga bisa sampai ke final. Ujar Hilda. Tenang saja. Akan kubantu kamu sampai final, ujar Raquel. Meski setelahnya ia langsung membatin licik. Aku akan membantumu sampai final. Tapi tidak menjamin kamu bisa memenangkan acara ini. Persaingan tetaplah persaingan. Aku akan menjadikan kompetisi ini menjadi ajang pembuktian kehebatanku. Bye-bye semua. Aku yang akan menjadi juaranya, batinnya. Karen sedang memoles wajahnya dengan krim malam. Ia berbincang dengan Siren saat itu. Apa ya alasan Lancaster melakukan semua ini? Tanya Karen. Enggak tahu. Dia memang selalu misterius. Ujar Siren entah kenapa ia jadi memikirkan soal itu. Kan yang mengatur acara ini adalah Len. Apakah mungkin dia berniat untuk mengingatkannya kembali dengan hidupnya yang selalu berhubungan dengan padi dan sawah? Atau apa karena dia ingin menunjukkan dirinya kalau ia berada di sana? Dan pertanyaan Lancaster tadi benar-benar membuatnya heran. Siren bahkan masih mengingat jawaban konyolnya yang ia utarakan padanya beberapa waktu lalu. Bagi saya keduanya adalah hal yang penting, yang tidak bisa saya hilangkan dalam hidup saya. Bahkan kalau bisa, saya akan mengusahakan hal apapun untuk tidak kehilangan keduanya, ujar Siren tadi.